Assalamualaikum Mbak Nong. Waalaikumsalam Mbak Arya. Ada kitab yang membahas, mohon maaf nih saya mundur keluar dari dalam nih. Iya, Maksudnya dari hati keluar ke syariat lagi nih. iya. Ada 4 ruh dalam diri manusia. 1 ruh kutsi, 2 ruh sultani, 3 ruh ruwani, 4 ruh jismani. Monggo Mbak Nong. Matur suwun. Kalau soal roh saya kembalikan ke Al-Quran Pak Arya ya. Dikala yas'alunaka anir ruh, dikala manusia itu bertanya soal roh pada Rasul, Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menjawab begini Pak Arya. Yas'alunaka anir ruh, qul ruhu amri. Roh itu urusanku. Kok ada istilah-istilah roh-roh yang 4 tadi itu dari mana? Kalau dalam Al-Quran nggak ada. Jadi roh itu disebut roh itu belum pernah menyatu dengan jasad. Masih di alamnya. Di alam roh. Kalau sudah masuk ke jasad dan keluar dengan proses kematian disebut sukma. Ya, makanya ada ilmu ngerogo sukmo. Nah, sukma ini bisa merasakan sakit karena sudah pernah merasakan kenikmatan dunia. Jasad hancur, digantikan sukma, digantikan jasad yang baru. Makanya dalam Al-Quran jelas ayatnya, I'malu ma syi'tum innallaha bima ta'maluna basir. Kalau kita dalam hidup kita tidak pernah kita kembalikan ke Allah, tidak ikhlas dengan segala ketentuan Allah, ya dilepas oleh Allah. I'malu ma syi'tum. Di situ faedahnya istidraj, dilepas. Mengapa? Faedah istidraj, kalau dalam tata bahasa setelah fi'il amr wa jama' ada kalimat huruf. Kalimat huruf itu nggak bisa bergantung tanpa kalimat lain. Di situ nggak bergantung ke Allah, tapi ke selain Allah, ya dilepas. Begitu sukma ini keluar dari jasad, yang mengambil sukmamu itu loh bukan Allah, tapi iblis. Karena kehidupanmu selalu kembali ke iblis, tidak kembali ke Allah. Tidak ikhlas dengan segala ketentuan Allah. Makanya disebut sukma gentayangan. Karena apa? Tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau istilah Sunan Kalijaga, nggak tahu pusokoe, pusere soko, sekabehane saka Allah, orang balik menyang Allah, balik ke selain Allah. Kalau dalam Al-Quran ayat lain, wa ma uhilla li ghairillah hurimat alaikum lahmul khinzir wa damu wa ma uhilla li ghairillah. Hidupnya dipersembahkan untuk selain Allah. Disitulah diharamkan oleh Allah untuk selamat. Jadi terserah kita kembali. Oke, cukup Mbak Nong. Cukup Mbak Nong. Sebetulnya saya nggak pengen ngaji model gitu-gitu sih, ruwet neng otak marah kayak aku langsung masuk ke dalam bless beres, nggak banyak pertanyaan. Kalau udah alam penalaran kan seneko-neko kan Bano, saya tuh udah nggak pengen menalar yang gitu-gitu. Kadang-kadang nggak pengen kerungu aku. Oke Bano, makasih. Timbang panas yang diomong. Yo kak, ini opo ngaji ini kita pikir ngaji sombulet mana? Rahayu, ya. Ini kan penjelasan barangkali berguna bagi saudara yang lain. Di Quran itu ada 4, jasad, roh, nyawa. Ya. Mohon diperjelas. Roh, nyawa, dan roh, jasad, roh, nyawa, dan jiwa. Kalau jasad itu bahasa Arab, artinya ya tubuh ini jasad. Itu perbedaan bahasa aja, cuma di otak-atik kebanyakan bahasa. Ya. Roh sama nyawa ya sama.
roh itu bahasa Arab, nyawa itu bahasa Indonesianya gitu. Jiwa. Langsung aja, roh, jasad, nyawa, jiwa. Yang dinamakan jiwa itu menyatunya jasad dan nyawa itu jiwa. Jiwa nyawi jine nyawa sohorogo. Makanya dalam sholat itu ada uluhiyah, ubudiyah, rububiyah. Kalau uluhiyah dan ubudiyah itu masih menyembah dengan jasad, dengan gerakan, dengan amalan. Di situ menyembahnya masih menghadap manusia. Karena apa? Masih ingat yang menyuruh, masih ingat ini kalau saya nggak dengan gini nanti kata dia nggak sah. Kalau nggak baca gini kata dia nggak sah. Jadi uluhiyah dan ubudiyah itu masih jasad, gerakan tubuh, mengosongkan perut atau apapun itu masih jasad, belum ke ubudiyah. Sedangkan menyembah Allah itu dengan jiwa, menyatunya nyawa dan raga. Kalau hanya ubudiyah aja, yang kita persembahkan untuk Allah itu hanya jasad saja, lalu hidupmu kapan kamu serahkan ke Allah? Roh ini loh, nggak pernah untuk menyembah Allah, makanya nggak ada ikhlasnya. Saya sudah mengasih anak yatim sekian banyak, saya sudah pergi haji 15 kali, kok saya begini aja? Karena itu jasad, hidupmu tuh loh, nggak pernah kamu serahkan. Padahal di waktu kita mati itu jasad itu busuk, yang kembali itu jiwa kita, roh kita, sukma. Kok hanya jasad aja. Megatruh kalau teman-teman kali Jogo. Tanya pada diri kita, jasad yang mengatur jasad mengatur roh atau roh yang mengatur jasad? Hidup yang mengatur jasad apa jasad yang mengatur hidup? Kalau jasad yang mengatur hidup sampai mati nggak akan pernah bersyukur, berutuh aja. Karena apa? Ibadahnya hanya jasad, minta dihargai orang, minta penghargaan manusia. Kalau ruh yang mengendalikan jasad, ya kelas memang Allah kasih hidup begini, mau apa? Baru pucung putih, udah hulu fisil nikah, ujung rambut sampai ujung kaki, sujud ke Allah, jiwa. Jangan lupa, ayat Al-Quran semua anfus, bukan jasad. Anfus itu nafas, jiwa. Jiwa. Jadi intinya yang lama itu nggak salah, di sini hanya penerus saja untuk membuka jalan kelanjutannya. Yang selama ini masih jasad, kita ajak untuk ke jiwanya. Yes, jelas Mbah No, jelas. Ketok pinter ini walah kok jan wali tenan nih. Nah, maksudnya begini Pak, kalau yang udah lama-lama mah udah dibuka, udah paham. Maksudnya barangkali manfaat bagi yang baru. Ya, bagi saya tahu. Iya. Ya. Karena Pak Haji kan tadi mungkin kan ini dulu udah berkali-kali terangkan kok masih ada tanya. Memang kan saya bilang dulu, hormati saudara kita yang baru, tanggapi pertanyaan mereka dengan senyuman. Iya. Ya, inamal mu'minun ikhwatun fa asli itu orang iman itu bersaudara, fa asli diciptakan pada diri kita, hati kita kedamaian, menerima fa akhwaikum, fa asli itu bahan akhwaikum, tetap diterima dengan kedamaian hati apapun kondisi saudara kita.